Halo Dusan Infosumber, ketemu lagi dengan saya Febrianita Sari di podcast Infosumber, dan hari ini sudah ada narasumber yang keren banget sih kalau kata aku ya. Anak muda yang sudah punya penghasilan, terus juga punya prestasi yang banyak banget. Siapa lagi kalau bukan Siti Zakia Afiza. Aku biasanya tadi panggilnya Afiza. Iya benar Kak, Afiza aja. Berarti ke Dunsana kita manggilnya apa nih? Afiza nih? Afiza aja Kak. Afiza, Iya. oke. Tapi namanya Siti Zakia Afiza. Berarti Iya. dari mana nih? Biasanya kalau Siti-Siti ini Melayu nggak sih? Sebenarnya Siti kan lebih ke Padang kali ya Kak ya? Oh, Padang ya? Iya. Oh iya, Siti. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Oh iya, benar juga. Tapi asalnya Siti dari mana? Siti nggak tuh? Fiza Afiza. aja ya, Kak. Fiza. Asalnya dari Batu Sangkar, Batu Kabupaten Tangerang, Sangkar. Kak. Iya. Oh, ini nih yang kemarin ke apa ya? Ada festival apa sih kita ke situ tuh ya? Festival Minangkabau nggak sih? Iya. Iya. Iya kan? Ya, Keren pesona banget. Minangkabau. Nah, berarti ikut? Ya, insya Allah tuh biasa sih tiap tahunnya ikut kegiatan itu. Oh, jangan-jangan standnya kamu yang kita kunjungi salah satunya. Mungkin sepertinya seperti Tapi kayaknya iya sih. Iya. Karena aku ngelihat ini nih. Ada, ini kayak print apa ya? Jejak daun. Jejak daun asli. yang dicetak kan? Iya, Ah ya, Ecoprint. Karena kemarin waktu di Batu Sangkar tuh banyak banget produk-produk kayak gini. Dan ternyata salah satunya anak muda nih, foundernya. Kamu Afiza kelahiran tahun berapa? Boleh kan? Boleh Kan masih dong. muda. Aku kelahiran tahun 1999. Oh, beda tipis lah ya kita ya. Baru bulan ini nih Kak, umurnya 26 tahun. 26 tahun, keren. Ayo dan sana 26 tahun udah jadi apa? Ini Fiza udah jadi seorang owner dan founder dari bisnis yang menurut aku nih udah luar biasa banget ya. Karena kemarin sempat cek-cek Instagramnya, oh, luar biasa prestasi Fiza sendiri gitu. Emang Fiza kenapa bisa berpikiran untuk mengambil jalur ini? Karena aku baca tentang kamu nih ya, kan udah banyak banget nih di media sosial, kemudian di media-media yang udah meliput Fiza, ternyata adalah lulusan S1 Antropologi. Benar. Nah, nggak nyambung loh sama ini rasanya. Ini gimana, boleh diceritain nggak? Jadi sebenarnya gini Kak, kan saya memang mahasiswa antropologi sosial UNAN. Nah jadi hobi saya tuh dari dulu, dari kecil tuh memang suka melukis, mewarnai, dan menghasilkan karya-karya yang lucu-lucu lah intinya. Nah pas kuliah itu kebetulan memang waktu luangnya cukup banyak ya Kak. Jadi memang kepikiran, ya ini hobi saya kalau bisa sih memang dapat menghasilkan cuan juga gitu kan. Yeah. Karena memang ya lumayan lah untuk nambah-nambah jajan kuliah. Nah, awal mulanya itu memang dari tas dan juga sepatu. Oke. Kan dulu memang lagi viral banget ya sepatu-sepatu yang warna putih, full white. Oh ya. Nah kebetulan aku punya sepatu itu, dan kebetulan juga pas itu sepatunya sudah menguning. Oke. Nah, pas sepatu udah menguning itu tapi masih bisa dipakai ya kan Kak. Jadi aku coba dilukis gitu, karena memang hobi aku dari dulunya memang suka ngelukis, nggambar, Oke. dan masukkan karya-karya kecil lainnya kayak kerajinan. Aku coba lukis. Terus ternyata ya sepatunya memang jadi wajah baru gitu kan. Aku pakai terus dong pas kuliah. Nah dari situ orang-orang pada nanyain kan, ini nih bikin di mana, ini lukis di mana. Dan memang pada saat itu kan di tahun 2019 tuh Kak. Di tahun 2019 tuh memang lagi viralnya banget itu yang sepatu-sepatu lukis custom, nah seperti itu. Iya, aku masih remaja sih itu waktu itu. Nah, Ya, terus iya. lanjut. Nah jadi itulah awal mulanya. Nah dari situ aku coba-coba, ada teman-teman, mau juga dong katanya kan gitu. Ya udah aku coba lukis. Lama-lama ternyata peminatnya cukup banyak gitu kan. Makanya ini bisa dijadikan bisnis gitu. Pertama aku cuman ya hitung jasa aja gitu. Apalagi zaman ya sekarang kan udah canggih nih. Jadi kayak cat-cat pun sudah ada yang cat tahan di kain gitu kan. Di kanvas ya. Ada juga cat yang tahan di kulit gitu. Nah sedangkan dulu kan kalau lukisan ini kan cuma dipajang atau mungkin di buku gambar gitu. Ternyata memang sudah banyak inovasi lainnya sekarang. Nah jadi itu awal mula aku lebih ke jasa sih Kak. Nah sambil sembari mengumpulkan modal gitu kan. Nah alhamdulillah dari situ aku dapat keuntungan. Aku Waktu itu beli ini mesin jahit. yang jasa tadi. Iya. Berapa kamu ininya? Nah waktu itu bener-bener ya namanya masih kuliah ya Kak, belum tahu hitung HPP dan lain-lainnya. Itu aku cuman bandrol tuh sekitar 50.000 aja udah seneng ya gitu. Oh, 50.000 nih jasa ngelukisnya. Iya, jasa lukisnya. Itu apa sih ininya? Yang dilukis tuh gambar apa gitu?
Lebih sih biasanya teman-teman itu nyerahin aku dia maunya tema apa. Nah nanti untuk imajinasinya itu aku sendiri gitu Oh, kan. kirain udah dikasih gambarnya kayak tato kan gitu kan. Orang yang bikin tato atau bikin apa itu kayak, nih, aku mau beli lukisin ini dong gitu. Lebih menentukan temanya aja sih mereka. Oke. Terus? Nah dari situlah pertama kalinya Kak, alhamdulillah udah dapat keuntungan. Aku coba beli mesin jahit kan. Kalau bisa memang diinovasikan lagi nih kayak ke tas atau mungkin ke kaos gitu. Aku beli mesin jahit yang awalnya tuh aku tuh nggak bisa menjahit, nggak bisa sama sekali kan. Tapi karena memang kemauan ya Kak. Kalau kemauan dan hobi juga, jadi aku belajar ya sendiri. Karena Apalagi apa-apa cuan sekarang, apa-apa sekarang ada di YouTube kan Kak. Iya benar, banyak banget tutorial. Sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan. Alhamdulillah sudah bisa menjahit. Nah dari situ aku coba bikin produk sendiri, aku produksi sendiri, dan aku jual ke teman-teman sekitar aku, lingkungan kuliah, seperti itu. Apa tuh yang dibikin waktu itu tas? Tas sling bag gitu kan Kak, sling bag, tote bag, karena itu memang kebutuhan anak kuliah memang itu pada saat itu. Terus kamu nyari bahannya di awal, itu kan ribet banget ya. Terus gimana kamu, karena kan gini ya, kalau konveksi dia bisa kasih harga murah, oke, karena pemesanannya banyak. Kemudian juga dari HPP dia jadi menekan HPP kan karena produksinya banyak. Nah kalau kamu kan mungkin awal-awal pasti by request nih. Iya benar. Berarti kan beli bahannya juga terbatas. Iya. Nah itu gimana kamu mensiasatinya waktu itu? Nah pada saat itu aku memang hunting ya ke pasaraya. Kebetulan di sana kan cukup banyak kayak bahan-bahan aku coba pilih dan coba juga kayak ya diuji dulu deh. Misalnya aku lukis dulu terus dicuci, dijemur, gimana sih hasilnya. Pertamanya dari situ gitu. Dan juga ternyata ya kayak jeans itu kan juga ada tuh di pasaraya. Jadi ternyata memang cukup kokoh gitu Kak. Jadi dari sana aku coba awal mulanya seperti itu. Oh, berarti bikin tas jeans gitu ya? Iya, benar. Dan juga kadang ada jaket-jaket yang udah sempit. Nah, itu nanti aku gunting, aku bikin pola barunya, itu jadikan tas gitu. Nah, dari situ makin tinggi nih peminatnya? Iya, karena ada nilainya juga kan, ada recycle-nya, dan juga ada custom-nya nih, bisa request lukisan apapun gitu. Sampailah kamu tamat kuliah? Benar. Tamat kuliah nggak kerja? Enggak, aku langsung fokus ngebesarin usaha aku. Karena kayaknya hati aku dan aku udah menemukan jati diri aku sepertinya di sana gitu kan. Karena ada aja jalannya Kak gitu kan. Misalnya dulu ada pameran-pameran mahasiswa, aku coba daftar dan alhamdulillah ternyata aku lolos. Nah, aku juga buka stand di sana. Ternyata peminatnya cukup banyak gitu. Oh, berarti kamu udah mulai stok nih? Udah mulai nge-stok barang? Oke. Tapi tetap sistemnya PO dulu lukis itu kan gitu karena memang mereka yang tergantung request mereka seperti itu. Nah itu pada saat kan masih merintis nih. Iya. Pastinya kan ada kamu bilang tadi try and error ya. Bener. Maksudnya kayak dilukis ternyata mungkin hilang gambarnya atau luntur catnya. Nah itu gimana? Nah itu memang aku coba dulu, aku pakai untuk pribadi aku dulu ya kan Kak, sembari ya coba cari cat yang benar-benar cocok gitu. Dan pada akhirnya beberapa cat, akhirnya aku campur-campur gitu Kak. Jadi ternyata udah dapat resep sendiri nih yang mana itu tahan, yang mana itu kayak catnya itu kan misalnya di kaos dan juga di bahan kanvas itu berbeda Kak gitu, nggak terlalu timbul. Jadi memang orang tuh senang jadi karena emang teksturnya itu tidak tebal gitu Kak, beda halnya sama sablon gitu kan. Jadi ini lebih halus dan aku pun untuk melukisnya juga lebih enak, lebih encer gitu. Tapi pada saat gagal atau apa tuh pernah ngalamin nggak yang sampai down? Kayaknya nggak bisa deh gitu. Kalau ngalamin mungkin cukup bingung sepertinya, tapi aku tetap cari terus Kak gitu. Karena aku tuh anaknya memang nggak bisa diem dari kecil lagi gitu kan, suka coret-coret tembok gitu. Oh jadi ternyata anak-anak coret tembok tuh ujungnya ini nih. Iya kan? Jadi kamu dulu waktu kecil suka coret-coret tembok, sekarang coret-coret di tas, di baju, nih ada juga nih tas. Dan menghasilkan? Iya, makanya bersyukur juga punya orang tua yang support terus gitu kan, nggak dilarang, jadi udah penuh tembok pun nggak masalah gitu kan. Bahkan dari TK suka mewarnai, diikutin lomba-lomba mewarnai gitu, jadi orang tua pun juga nge-support. Kenapa nggak ngambil jurusan DKV dulunya? Sebenarnya kalau dibilang antropologi sosial ini ya Kak, ada kok kaitannya gitu. Bisa diambil ilmu sosialnya juga, karena dalam berbisnis tuh kan ilmu sosial itu juga banget harus dipakai gitu kan. Gimana cara ngelobi orang atau mungkin ya ngobrol, menjalin relasi seperti itu. Karena antropologi pun ada juga namanya antropologi seni, antropologi budaya, antropologi sosial, antropologi wanita. Jadi alhamdulillah ya dari ilmu antropologi pun
kepake kok ilmunya gitu. Walaupun nggak harus bekerja di bidang itu ya. Iya benar. Tapi nggak ada niatan mau yaudah dia lanjutin ke antropologinya gitu. Sebenarnya Udah terlanjur enak. udah dari awal tuh emang ini, dan ilmunya pun tetap terpakai kok gitu. Kayak ya misal kayak memberdayakan ibu-ibu yang ada di sekitar, kan kebetulan memang usaha saya sekarang fokusnya itu di Batu Sangkar, Kak. Oke. Di Batu Sangkar, di sebuah nagari kecil tuh, di Nagari Cubada. Nah, jadi bukan di kotanya, Kak, gitu kan. Nah, makanya bersyukur sampai saat ini tetap bisa mempromosikan, bahkan penjualannya pun seluruh Indonesia. Bahkan alhamdulillah juga ada beberapa produk yang udah keluar negeri seperti itu. Jadi memang kayak walaupun di nagari kecil pun bisa melakukan kok kayak pemberdayaan kepada anak-anak muda di sekitar, ibu-ibu yang ada di sekitar lingkungan, seperti itu sih, Kak. Oke. Aku mau runut dulu. Abis dari kamu di kuliah dapat orderan nih, mulailah bikin-bikin kan, terus ikut pameran mahasiswa. Iya, benar. Tamat, bangun bikin galeri langsung apa gimana? Nah, belum, Kak, karena memang modal belum cukup ya. Nah, jadi awalnya itu aku izinin rencananya mau coba kontrak ke toko di Padang, karena awal mulanya kan pasar aku tuh memang mahasiswa rata-rata gitu kan, Kak. Nah, cuman orang tua nggak mengizinkan karena kebetulan aku perempuan nih, ngapain ya di kota Padang terus masih gadis gitu kan. Nah, akhirnya coba di rumah aja. Mama ada ayang kok yang jagain. Belum ada, Kak. Oh, belum Belum ada. Sampai sekarang? Belum. Masih mencari. Oke, lanjut. Nah, jadi gitu kata ibu di rumah aja dulu, nak, kan sekarang bisa pemasarannya online di media, dan memang pada dasarnya pemasaran Fiza pun online kan, kayak Shopee, TikTok, e-commerce lainnya, dan media sosial gitu. Ya udah, kalau direstui sama orang tua di Batu Sangkar nggak apa-apa lah gitu, mungkin nanti ada aja jalannya gitu kan. Nah, jadi aku bermula tuh di kamar aku, Kak. Sebenarnya udah cukup penuh ya, sudah cukup, ya Allah nih mendesak banget, udah bahkan bahan-bahan pun udah keluar dari kamar gitu kan, taruhnya udah berantakan di rumah. Itu kamu jualnya masuk orderannya berarti dari e-commerce itu? Iya, dari media sosial sama e-commerce gitu, Kak. Masih ada yang seputar custom, ada juga yang produk yang ready gitu kan. Karena seiring perkembangan zaman, kita juga nggak bisa fokus kalau untuk custom-custom aja nih, Kak. Nanti untuk ekspansinya bagaimana gitu kan. Jadi kita harus punya produk yang ready juga, seperti itu. Jadi ya kamar itu sempit kan, dan juga kebetulan rumah ya juga sumpah gitu kan, Kak. Jadi akhirnya bertahan selama di rumah itu sekitar 8 bulanan. Di kamar itu, kamar udah penuh, tempat tidur aku pun kecil banget. Itu kamu udah ini nggak, udah hire orang belum? Nah, itu belum, karena aku masih di rumah. Nah, sampai itu wah, alhamdulillah nih peminatnya banyak, walaupun masih di Batu Sangkar itu, Kak. Aku nggak di kota kan gitu kan. Wah, alhamdulillah peminatnya banyak, dan aku juga udah kepikiran nge-hire orang untuk ngebantuin aku, karena terlalu banyak lembur sendiri gitu kan, begadang terus gitu kan. Bahkan orang tua aku kasihan ini anak tidurnya jam segini, pokoknya nggak teratur lah pola aku gitu. Karena orderan nih ya? Iya, alhamdulillah, Kak, gitu. Dan juga emang masih ngerjain sendiri kan pada awal itu. Nah, terus di tahun 2023 aku beranikan diri untuk ngontrak sebuah toko gitu, Kak. Cuman nggak di tepi jalan, dan tempatnya juga nggak strategis. Masih di Nagari Cubada? Masih. Oke. Karena memang kalau di tempat strategis itu cukup mahal tokonya gitu kan. Nah, akhirnya yang penting ada deh tempat produksi gitu kan, lebih lapang dan juga ya lebih bisa fokus. Nah, akhirnya aku coba ngontrak. Nah, itu ya selama 2 tahun, Kak. Selama 2 tahun ya nabung-nabung nih. Aku dari dulunya memang pas buka usaha tuh pengen banget punya rumah produksi sendiri gitu kan. Pokoknya itu terus yang diimpikan, itu cita-cita awal aku. Udah punya goals-nya. Iya, dari awal tuh pengen banget punya rumah produksi sendiri, yang mana itu orang bisa berkunjung, bisa beraktivitas di sana gitu. Ada galeri juga. Nah, akhirnya alhamdulillah itu dikabulkan dan diwujudkan di tahun 2025. Kemarin aku baru launching galeri baru gitu kan. Wah, kasih selamat dong. Iya. Akhirnya. Kita emang bertahap banget, Kak, itu ngebangunnya. Ya selama 2 tahun itu aku pelan-pelan ngebangunnya gitu kan. Dapat keuntungan, dapat ditambah terus bangunan, ini segala macam lah. Selama 2 tahun, alhamdulillah terus tercapai. Berarti ketika kamu pindah ngontrak ke tempat yang toko kamu bilang tadi, itu kamu udah hire orang itu? Sudah. Berapa pertama kali? Awalnya itu 1 orang. 1 orang? Iya. Ibu-ibu? Enggak sih, itu masih anak muda gitu. Karena aku juga masih muda, mungkin sepertinya ketika ada anak muda juga yang aku hire itu semangatnya juga masih sama, dan juga bisalah saling mendengarkan gitu kan. Dan juga saling memberi saran. Tukar ide ya.
Oke. Terus ternyata makin bagus nih progresnya. Iya, alhamdulillah rezeki dia ternyata juga ada di sana, Kak. Ah, Padahal aku takut nggak kegaji nih. Ternyata alhamdulillah Allah itu ada aja caranya ya, Kak. Rezeki dia juga ada, alhamdulillah gitu. Ada orderan terus. Padahal ya kita masih di situ loh, di sebuah nagari itu, dan juga nggak di tepi jalan gitu kan. Semakin dikenal, yang penting inovasi aja terus, aktif aja terus gitu, Kak. Nah, pada saat kamu udah hire orang itu, otomatis kan dari sisi cost kamu nih bertambah. Itu yang kamu jual masih produknya masih buat anak muda atau udah beralih ke eco print ini apa gimana? Sudah beralih sih, Kak, anak muda juga, dan juga memang di situ targetnya kan juga ibu-ibu dia dari kedinasan, karena kebetulan kan Firom sendiri itu juga udah rutin ikut pameran nih, Kak, baik itu pameran regional ataupun nasional, alhamdulillah. Jadi memang setiap ada pameran, karena kebayangkan, Kak, kita bukan di kota Iya, gitu, betul, jadi betul. kalau bisa pemasarannya itu ya mati-matian aja deh gitu, misalnya ada pameran dimanapun gitu, ya ikut gitu, walaupun kadang sendiri gitu kan, bawa motor sendiri terus pergi ke sana, kadang orang-orang pada heran, ini anak muda kayak banyak tanggungan gitu, padahal aku cuma hobi Ngidupin aja diri kan, sendiri. karena hobi gitu, jadi mau aja. Rasanya kalau nggak capek itu aku nggak aneh rasa badannya gitu kan, mungkin karena udah kebiasaan aja. Dari zaman kuliah juga. Iya. Terus kan dari lukis terus pindah ke eco print itu kamu belajar dari mana lagi? Sebenarnya itu bukan pindah sih, Kak, lebih mengembangkan, karena Mengembangkan. memang Firom Craft sendiri kan itu memang lebih fokus ke handicraft, baik itu menghasilkan topi, tas, dan juga kaos juga, tapi itu nggak menghilangkan juga, karena memang dari karya tersebut itu masih tetap ada lukisnya, kadang kalau minta custom gitu kan, cuman kita juga butuh barang yang ready. Nah, bahkan sekarang kita juga mau launching produk fashion. Oke. Ini contohnya saya pakai ini. Oh, ini produk Iya, kamu iya, ini bikin produk sendiri? saya. Iya, benar. Jahit sendiri? Iya, ini Aku jahit dari sendiri. tadi udah nanya, Makanya mau nanya setiap gitu. aku pakai loh, Kak, orang pada nanya terus. Serius? Iya. Serius ya? Dari aku kayak, kan bajunya bagus ya. Ya alhamdulillah selalu nanya, beli di mana, mau dong ini, nanti ya aku bakal launching, aku bilang kan gitu. Jadi ini kamu gambar sendiri, terus polanya jahit nanti sendiri? desainnya, gitu. Cuman kan kita itu ya kalau untuk launching brand fashion kita harus kapasitasnya lebih ditingkatin lagi gitu. Jadi memang harus persiapan dulu nih, kayak bahan udah ready gitu kan. Cuman untuk tenaga produksinya, karena ini lebih ke brand fashion itu detail gitu. Bahkan ini ya, ciri khasnya juga ada dari Aku suka banget sih, sumpah. makanya. Jadi aku kemana-mana selalu pakai brand fashion aku, ternyata sekaligus ngetes pasarnya nih, kira-kira siapa sih yang suka dan tertarik dengan ini gaya aku banget gitu kan. Oh ternyata cukup banyak gitu kan, Kak. Ih, aku pikir tuh karena ini yang terpajang ya, jadi aku mikir emang eco print gitu loh. Boleh deh ceritanya. Boleh kok, Kak. Oke, terus yang dari eco print tadi aku masih penasaran, kamu belajar dari mana? Nah itu kan seperti aku bilang tadi nih, kayak di YouTube itu semuanya udah banyak, dan apapun Jadi bahan otodidak baku- nih kamu? Benar, otodidak, Kak. Wow. Pokoknya belajar ya, terus apapun, bahkan ngerajut pun aku juga pelajari, Kak, gitu. Nah nanti pada dasarnya ya banyak kan yang ada di nagari itu, baik itu ibu-ibu ataupun anak muda, nanti ilmunya dibagi ke mereka, dan mereka ya saling kolaborasi juga gitu kan, karena kalau kita ngerjain sendiri semuanya juga nggak bisa Iya, gitu. iya, Misalnya kayak bahannya nanti adain pelatihan dan lain-lain seperti itu, diajarin. Jadi alhamdulillah ternyata cukup berdampak juga dari Firom Craft sendiri gitu. Berarti kamu sering aktif juga ikut pelatihan-pelatihan. Iya, benar, gitu. Oke. Nah, terus aku juga lihat kamu itu ada di support ya dari berbagai instansi buat bisnis UMKM-nya si Fiza ini. Beneran? Supportnya mungkin lebih difasilitasi pameran, Kak. Oh gitu. Iya, tapi kalau kayak pembinaan gitu ada nggak? pembinaan ya supportnya seperti ikuti pameran seperti itu gitu kan. Pembinaannya mungkin ada pelatihan-pelatihan gitu kan. Ada beberapa pelatihan, nanti Firom sendiri itu diikuti dalam pelatihan tersebut. Misalnya kayak bagaimana sih perluasan pasar atau mungkin branding yang seperti itu, Kak. Oh, berarti kalau dari sisi dana ada di support nggak? Nah, belum ada sampai sekarang. Belum ada. Belum, makanya kan kemarin sempat ya bakal ya dikasih katanya mesin dan lain-lain gitu kan. Cuman ternyata sampai sekarang belum ada kabarnya gitu, bahkan nggak jadi gitu loh. Padahal efisiensi apa jangan-jangan? Ya mungkin ya, nggak tahu juga. Jadi ya udah deh, kayaknya memang apapun itu ya kalau bisa usahain aja sendiri dulu gitu kan. Jadi ya udah, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, walaupun ya sejauh ini kan udah 6 tahun nih, Kak. Jadi memang ya perkembangannya masih baru segitu, tapi nggak masalah, Kak. Yang penting coba aja terus gitu. Tapi kamu kan udah punya brand ini namanya Firom ya? Ya, Firom Craft. Firom ini udah terdaftar
hak ciptanya? Udah, berarti udah aman ya. Iya. Semua produk kamu udah terlindungi nih Iya benar. di Haci. Sekarang ada berapa anggota atau yang bergabung di tim kamu sekarang? Nah sekarang untuk anggota tetap itu ada 3 orang Kak. Oke. Nah ada 3 orang, itu ada yang bagian menjahit, admin dan digital marketing. Nah biasanya. Oh menjahitnya 2 orang? Iya. Menjahit 2 orang, 1 admin digital dan marketing. Ya. Nah, ini nih, kalau anak muda buka usaha ataupun berbisnis, dia pasti nyiapin 1 orang untuk digital marketingnya. Benar. Beda banget sama zaman-zaman baheula gitu kan, yang emang ya udah ngandalin mulut ke mulut, nggak bisa kayak gitu ya kan. Tapi kamu ngerasain nggak perbedaan digital marketing dengan non digital marketing? Sangat ngerasain Kak. Biasanya dia selalu ikut sama aku kalau aku kemana pergi. Cuma kebetulan juga ada kegiatan di galeri aku Kak gitu. Ada tamu juga kan, itu dari Isaac Unan, dia bawa tamu dari Eropa, ada 3 orang. Jadi kita bagi-bagi tugas. Biasanya mereka tim digital marketing aku tuh selalu videoin kegiatan aku di mana gitu. Cuman sekarang nggak apa-apa deh, bagi-bagi tugas dulu gitu kan. Oke, berarti include nih ngeliput produk kamu juga, Iya. keseharian kamu juga, Benar. bangun personal branding Benar, ya. itu sangat penting Kak. Iya benar. Sangat dirasakan sekali personal branding Untuk itu Kak. pengusaha tuh penting banget. Iya benar banget Kak. Karena apa yang kamu pakai ya bener, apa yang kamu pakai pasti akan orang lihat Iya. kan. Dan sejauh ini apa yang kamu pakai pasti orang bertanya. Bener Kak. Belinya di mana Kak? Etalase berapa? Kamu ikut ini juga nggak sih jual-jual online di ini? Ada sih, cuman kayak di Shopee dan TikTok gitu. Ada ini juga live gitu juga? Live ada, cuma masih belum rutin Kak. Nah itu nanti rencana kan memang kebetulan kan sering juga anak magang di galeri aku Kak gitu. Oh iya? Iya, anak magang tuh bahkan dari Padang juga, dari Bung Hatta, dari Unan, dari Berarti UMT. kamu terima anak magang? Iya, terima anak magang juga, biasa 5 orang gitu kan Kak. Jadi kalau ada anak magang itu mereka rutin nge-live gitu. Oh biasanya jurusan apa tuh yang kamu terima? Kemarin manajemen, akuntansi, sama pendidikan juga ada gitu. Karena memang dalam bisnis ini kan banyak bagian-bagiannya Kak. Kayak manajemen itu memang dia di bidang manajemennya gitu. Ada juga di bidang marketingnya seperti itu Kak. Ada juga di bidang desainnya gitu. Jadi rutin, dan kemarin juga kerja sama MOU kan sama teman-teman di SMK. Jadi mereka juga belajar industri ke galeri kita gitu, kayak menjahit salah satunya. Seperti itu sih Kak. Nah, ini kan produk kamu udah sampai di ekspor ya? Iya, alhamdulillah. Kemana? Itu ke Malaysia baru. Ke Kak. Malaysia? Iya. Berarti itu sistemnya udah itu by request atau kamu udah dropship ke sana gitu? Nah, itu sebenarnya masih di tangan ketiga ya Kak. Karena memang kalau kita nge-ekspor sendiri itu kan permintaannya tuh per kontainer gitu. Iya betul. Jadi kebetulan aku kemarin ikut Expo Internasional tuh, Trade Expo Indonesia. Nah, aku alhamdulillah partisipasi buka stand di sana. Nah, dari sana aku dapat bayar gitu. Paham. Bayarnya ternyata dari produk seperti ini dari Arab. Nah, kebetulan aku bawa produk itu ada 10 ya Kak ya. Ternyata mereka minat dan dia tuh langsung beli gitu loh. Nah, ada next permintaan. Cuman katanya kan kemarin itu pas permintaan selanjutnya dia mintanya lebih banyak lagi, sekian berapa piece. Cuman tenggat waktunya itu cukup singkat gitu kan. Mereka minta apa sih kalau selera ekspor tuh apa sih? Memang handmade seperti ini. Oh, yang kayak gini. Iya, yang kayak lukis. Maka dari itu kan kalau lukis memang full handmade gitu. Kalau yang lebih laku di e-commerce yang mana? Kalau di e-commerce mungkin lebih ke aksesoris ya Kak. Oh, aksesoris. Aksesorisnya kan juga ada. Berarti kamu produknya apa aja sih? Aksesoris. Iya, aksesoris ada. Sepatu, tas, topi, baju. Iya. Oke. Jadi pengennya ya Freedom Craft itu seperti kayak brand-brand besar, itu harapan ke depannya, milestone ke depannya kayak Uniqlo mungkin, H&M mungkin, yang mana dalam sebuah konten itu ada semua tapi punya ciri khas sendiri gitu kan. Itu ciri khas harapan kamu ke depannya. Memang lebih ke handmade-nya Kak. Handmade-nya. Iya, lebih ke handmade-nya, berupa craft, cuman memang kualitasnya tetap ada standarnya gitu. Tapi berarti kamu ada standar dong yang kamu terapin ke apa kamu? Tim produksi aku. Tim produksi kamu? Ada Kak. Misalnya kayak jahit itu pakai benang nomor berapa gitu kan. Ada benangnya, terus kayak bahan itu harus ada pelapisnya, atau mungkin di bagian furing itu ada
furing anti airnya, wajib pakai furing anti air gitu. Dan juga kayak material atau stainless steelnya itu nggak boleh yang karatan gitu Kak. Oh, berarti kamu detailin nyampe ke situ? Iya, soalnya kan namanya ya sudah 6 tahun pasti sudah ada ya pengalaman kayak komplain customer Kak. Nah, dari situ jadi kita selalu nerima komplain gitu Kak. Apapun untuk kebaikan kedepannya juga gitu. Kamu kan bilang tadi nih, kamu nerima komplain dari customer gitu. Mm-mm. Komplain dari customer itu kan bikin kamu down nggak sih? Kadang ada momen kan kayak, Kak, ini ternyata dia cepet ini Kak, cepet rusak atau cepet apa gitu. Atau kamu justru kayak, nggak, nih harus gue perbaiki gitu. Ya aku kalau ada yang mesen gitu Kak, aku selalu kasih kalimat gitu kan kalau ada apa-apa komplain langsung aja ke kita bersedia kok memperbaikinya gitu kan. Jadi enak sama enak gitu ya kan. Dan kita pun juga tahu nih kualitas produk kita udah sejauh mana gitu. Memang itulah salah satu SOP-nya juga Kak gitu. Kalau ada komplain customer memang diterima gitu. Jadi kan tahu dong kalau nggak ada komplain malah diam-diam aja mulut ke mulut kan jadinya nggak enak gitu. Jadi itu sih memang salah satu keunggulan juga nih kalau misalnya ada beberapa yang kerusakan masih bisa kok diperbaiki gitu. Oke. Aku boleh lihat nggak nih produk kamu? Boleh silakan Kak. Ini, nggak ada isinya kan? Nggak ada. Nggak ada. Aku kirain ada isinya yang kamu pakai. Ini berarti eco print. Ini ada Rona Daun. Ih, Rona Daun. Nah itu sister brand dari Firmcraft karena memang dibagi kalau untuk eco print itu nanti di brandnya di Rona Daun. Jadi udah dipisah sekarang brandnya. Terklasifikasi gitu ya. Oke, berarti ini di bawah Firum juga iya, gitu? Iya benar. Tapi fokus yang ke eco print gitu kan. Kalau yang kayak gini berapaan range harganya? Itu sekitar 180.000. Yang ini? Iya, 180.000. Berarti kalau yang aksesoris dari berapa? Kalau aksesoris itu sekitar 25.000 sampai 40.000. 25.000 sampai 40.000. Iya. Kalau tas tergantung size atau apa sih yang membedakan harganya? Tergantung kerumitan jahitnya Kak. Kalau kayak gini kan lebih rumit nih Kak. Oh, aku kirain ya, kamu cuma lukis doang loh. Berarti ini sama jahit-jahitnya juga ya? Produksinya semuanya di galeri. Akhirnya yang dijahit itu kayak cuman ininya doang loh, ininya atau baju yang kamu jahit gitu. Akhirnya gitu, ternyata nyampe ke sini. Semuanya full produksinya dari Firmcraft. Sampai ke dalam-dalamnya pun kayak lebih fungsional gitu kan. Jadi bukan keindahan aja, lebih ke fungsinya juga. Ada tempat laptopnya, ada tempat botol minumnya. Boleh kasih lihat kan? Nih. Oh, jadi dia ada tali panjangnya. Iya, ada tali panjangnya. Tuh, jadi ini bisa di-adjust ya? Iya, bisa di-adjust. Di-adjust, terus di dalamnya itu, menurut aku ini muat iPad ya? Iya kan? Tuh. Laptop kayaknya ukuran 11 bisa masuk ya, sih. 11 ya? 11 bisa masuk laptop. Aku bisa masuk sih. Bungkus nggak? Jadi, berarti ini kan kamu bikinnya gambar rumah gadang ya? Benar, rumah gadang. Nah, kenapa kamu bikin rumah gadang? Kenapa kamu tidak berpikir untuk kayak kartun kayak apa kayak gitu? Kenapa? Karena memang ciri khasnya itu masih memasukkan kebudayaan yang ada di Minangkabau Kak. Cuman kalau ketika ada by request, misalnya kayak gambar kartun itu kita masih nerima gitu kan. Karena bahkan kita juga masukin ke beberapa toko oleh-oleh nih Kak. Karena sekarang kan kamu udah apa ya apa sih istilahnya kalau nitipin? Oh iya. Karena seiring perkembangan zaman kan kita nggak mungkin manual semua ya Kak. Sekarang juga bisa ngelukis itu digital. Nah nanti tinggal di sablon di TF aja gitu. Karena untuk ya menambah ekspansi pasar juga gitu. Jadi kita juga ada konsignasi di toko oleh-oleh di Padang gitu. Dan juga ada di Bukit Tinggi. Itu kayak souvenir Kak. Berarti yang yang selera ekspor itu yang ini? Iya, yang ada ciri khasnya. Ciri-ciri khas rumah gadang gitu ya? Benar. Oke, tapi ini untuk anak muda oke juga loh. Iya benar. Iya kan? Itu memang desainnya lebih ke anak muda. Ini ada tali panjangnya juga? Ada tali panjangnya juga. Boleh aku lihat. Oke. Ini kayak ini ya, merek yang encem itu kan? Iya kan? Ini juga kayak, aku takut banget ngomongnya. Boleh nggak sih? Nggak usah dibilang brand ya. Merek yang encem-encem itu kan? Oh iya nih. Bagus lagi tali panjangnya. Tuh. Bisa di-adjust juga. Aku buka nggak sih?
cobain ya kan. Iya, boleh. Berarti ini range harga 180. Iya. 180. Tapi menurut aku kualitasnya bagus deh. Kamu bisa jual di atas ini. Bisa sih Kak, tergantung kalau aku pameran mungkin di atas 200 aku budgetin harganya. Oh, kalau harga pameran lebih beda? Iya, beda lagi. Kenapa? Ya karena memang ngitung HPP kayak misalnya kayak kebutuhan aku di sananya, makan dan lain-lain, ongkos dan lain-lain gitu kan. Jadi naikin di situ ya. Iya, rata-rata kalau pameran pun memang dinaikin sekitar 20% gitu. Disuruh balikin katanya. Nih, yang panjang ya. Ya, biar aku unboxing, tenang. Nggak muat. Muat kok Kak. Kayak mana? Mau aku bantu? Nah, boleh Kak. Jadi, buat Dunsana yang mungkin pengen ya tas-tas yang kayak gini nih, ini bisa buat oleh-oleh, ataupun kalau misalnya Dunsana keluar kota, biasanya nih kalau tas kayak gini orang Minang makainya itu pas dia keluar dari Sumbar. Iya kan? Iya benar. Misalnya kita jalan-jalan kemana tuh bangga banget pakai ini. Tapi kalau di Padang nggak tahu kenapa ya, di Sumbar tuh kalau pakai ini tuh ya udah biasa aja, karena kita udah sering lihat ini. Tapi kalau misalnya kita keluar kota atau ke luar negeri gitu kan, pakai kayak gini, bule-bule pada lihat dan pasti nanya gitu. Nah nih, jadinya kalau pakai tali panjang tuh cantik banget nggak sih? Tuh dari ini. Jadi kamu kan tadi udah punya galeri, udah punya karyawan juga. Iya. Terus pengennya kayak brand-brand besar yang Amin. punya outlet Iya bener, amin. banyak gitu kan ya. Bismillah dulu. Iya, tapi kamu dari keluarga sendiri supportnya seperti apa nih sama bisnis kamu yang sekarang? Kalau kayak orang tua aku, makanya kadang orang tua juga bingung ya, kok kamu bisa di bidang ini gitu ya. Karena orang tua aku kan jualan, dagang di pasar, itu jualan plastik gitu kan Kak, jualan plastik, ukuran-ukuran plastik. Sedangkan aku di bidang ini, inginnya memang punya usaha sendiri. Kalau kayak support memang dukungan penuh dari orang tua, misalnya kayak, ya silakan kamu mau, jalan hidup kamu mau seperti apa disilahkan gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya diizinin gitu kan. Kebetulan kan juga aku juga sering pameran ya, kayak di Bali, kayak di Solo, kayak di Tangerang dan juga Jakarta. Nah, ya secara memang orang tua itu ngasih kepercayaan ke saya gitu kan Kak, apalagi kita perempuan gitu pergi. Terus pernah di Bali kegiatan tuh selama 40 hari, alhamdulillah. Berarti gitu kamu kan. boyong tuh produk kamu ke sana? Iya, beberapa doang, tapi biasanya itu nanti aku kirimnya pakai kargo gitu. Kalau pameran kayak gitu strateginya Kak. Jadi Hamin 7 hari itu aku udah ngirim produk gitu kan. Jadi alhamdulillah ya, makanya dari nagari kecil itu, tapi pemasarannya alhamdulillah luar biasa. Karena memang model bisnis aku pun ya kayak B2C, B2B dan juga B2G. Jadi aku juga biasa itu ngisi-ngisi tas-tas merchandise, souvenir, tas-tas kayak untuk tamu-tamu VIP gitu Kak. Kedinasan seperti itu. Jadi di sana alhamdulillah masih bisa menggaji karyawan gitu. Buat goodie bag juga. Iya benar Kak. Oke. Jadi kamu produksi sekarang dari galeri berarti ya? Iya semuanya emang udah produksi di sana. Karena dari dulunya maunya belajar ya bikin tas, ini coba bikin model, inovasi, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Jadi semua produksinya itu memang udah ada di Galeri Filmcraft. Alhamdulillah mesin kita sudah, ya beberapa sudah cukup lengkap juga gitu kan. Dari kamar kos Iya, ya kan? Kamu kayak ini nggak sih, kayak terkaget-kaget sama diri kamu sendiri? Iya bener-bener banget. Kayak, Aku aja terkaget-kaget, alhamdulillah ternyata orang pun juga terkaget-kaget gitu kan. Iya kan? Kayak kamu lumayan cepet loh perjalanannya dari Ya, zaman kuliah sampai akhirnya sekarang di 2025 udah punya galeri, udah hire berapa orang, udah punya mesin, udah ekspor, udah ikut pameran di mana-mana. Iya. Dan prestasi juga aku baca nih. Masya Allah. Prestasi kamu banyak Iya, banget. alhamdulillah, Aku kayak, Kak. oh my god. Nih ya, buat di sana. CV-nya 47 halaman. Aduh. 47 halaman, aku udah bingung. Ya Allah, ini kurangnya apa sih di anak gitu loh. Apa? Tuh, prestasi kamu yang paling nih, yang mana ya? Yang paling terbaru
2024 ya, juara 1 bidang pengelolaan SDA lingkungan dan pariwisata Kabupaten Tanah Datar 2024. Iya. Nah ini berarti kamu turut serta menjaga lingkungan apa gimana nih ceritanya? Iya, itu kan memang ke pemuda pelopor, Kak. Jadi Hmm. alhamdulillah kemarin dapat penghargaan pas Sumpah Pemuda itu juara 1 di Kabupaten Tanah Datar pengelolaan sumber daya alam gitu. Karena kan memang banyak produk aku itu kayak dihasilkan dari perca-perca limbah tekstil misalnya gitu kan. Oke. Juga kayak dedaunan ini gitu kan masih lebih ke sustainable fashion seperti Ini itu. daun yang udah gugur kan sayang? Iya benar, benar. Daun-daunnya sudah jatuh gitu kan. Jadi kamu kumpulin nih? Iya, Berarti kamu hunting juga nih? iya, makanya aku selalu tuh kalau lagi ngumpulin daun tuh bikin konten gitu. Pokoknya apapun kegiatan aku kontenin. Karena ya kebetulan anak Gen Z juga ya kan Kak gitu. Untung ya tinggalnya masih di Kabupaten Tanah Datar. Kalau di Padang udah susah nyari daun kayak gini. Ini daun apa sih? Itu daun jati. Oh. Jadi kamu nyari emang beneran hunting daun, Iya benar. terus baru disusun ditempelin ya. Direbus, dikukus juga gitu. Prosesnya panjang banget berarti. Panjang. Untuk jadi satu tas seperti ini kamu memakan waktu berapa lama? Sebenarnya tuh 3 hari, cuman itu langsung banyak Kak gitu. Misalnya kayak kain pun sekali banyak bergulung-gulung gitu kan Kak. Jadi kan per lembarnya itu kan dibikin 1 meter. Jadi misalnya 5 meter langsung direbus bareng-barengan, dimodran dulu gitu. Terus nanti ya digulung. Jadi memang sekitar 3 hari tuh udah bisa dapat gitu kan. Udah bisa dapat kainnya tinggal dijahit nanti gitu. Ya, berarti dia kan udah ditempel digulung dulu ya? Iya, Terus nanti digulung, baru dibuka dikukus, lagi ya? dibuka lagi gitu. Barulah dia bisa dibentuk apapun. Baru bisa dibentuk apapun gitu. Nah, kalau kamu kan ini salah satunya adalah produknya EcoPrint. Bisnis sejenis sekarang kan sudah banyak juga ya bener. yang muncul gitu. Kamu nggak takut? Kalau dibilang takut sebenarnya gini sih Kak, kan kalau aku pergi pameran memang banyak itu kompetitor gitu Iya kan. kan? Cuman mikirnya ya udah kita inovasi terus aja gitu dan juga terus cari pasarnya gitu kan. Alhamdulillah apalagi sekarang lagi digalakan memang sustainable fashion, zero waste gitu. Jadi memang ya di mix lah gitu kan, di mix apakah dari percanya Kak atau mungkin dari limbah lainnya seperti kayak perca levis gitu. Jadi memang selalu cari aja inovasinya Kak dan cari pasarnya gitu. Ya cukup sering juga kayak lempar bola misalnya nawar-nawarin ke beberapa instansi atau ke beberapa toko oleh-oleh gitu. Kalau kayak aku kan jauh nih dari Batu Sangkar, aku pergi nih bawa produk aku ke toko oleh-oleh gitu yang ada Di Padang? di Padang itu gitu kan. Kesini alhamdulillah ada beberapa yang sistemnya beli putus, ada juga beberapa yang sistemnya emang konsignasi nanti per bulan atau berapa mungkin. Kayak di swalayan ya juga aku masukin gitu Kak. Pokoknya nggak berhenti lah cari pasar gitu. Sama seperti itu sih. Berarti nggak hanya di e-commerce, kamu udah masukin juga ke ini ya? Offline ya? Inspirasi kamu bikin kayak handcraft kan? Terus tas kayak gini itu dari mana biasanya dapatnya? Kalau inspirasi mungkin dari ya media sosial juga banyak ya kayak inspirasi kayak makanya tadi aku bilang itu fokusnya memang ke ATM, amati, tiru dan modifikasi gitu kan karena banyak nih kayak contoh-contoh ya, contoh produk. Nah dari situ aku belajar wah ini kayaknya unik apalagi kayak pameran-pameran Kak, pameran banyak ketemu produk-produk temen ya. Bener, Kak. Bahkan aku kadang ya nanya-nanya ya seperti itulah kira-kira membangun relasi ya Kak gitu kan karena relasi itu sangat penting. Di sana aku nanya-nanya mereka pun juga terbuka ya seperti itulah kira-kira. Jadi dari situ dapat inspirasinya oh kayak gini ya caranya oh gitu penasaran kok dia bisa kok kita nggak bisa gitu. Jadi ke situ. Dari sepanjang perjalanan kamu yang udah kamu ceritain tadi ya, mulai dari kuliah, kamu bangun usaha ini sampai sekarang punya galeri. Apa sih hal yang kamu ambil dari perjalanan kamu yang oh ternyata bikin bangun ini nih aku jadi kayak gini tuh kamu dapat apa gitu? Yang pertama intinya teruslah berproses Kak gitu karena proses itu memang nggak mengkhianati hasil sama sekali gitu. Pokoknya mau ada orderan atau enggak pun terus aja berkarya gitu. Nggak taunya tiba-tiba nanti ada panggilan atau mungkin tiba-tibanya nanti ada orderan gitu kan. Dan juga kalau misalnya mau nge-hire tim nih dicoba dulu aja ternyata rezeki dia juga ada loh gitu. Nggak usah takut nggak kegaji gitu. Karena memang kalau semuanya sendiri itu memang ya juga payah ya untuk berkembang ke depannya gitu Kak. Kayak dulu awalnya aku bisa nge-hire sendiri, ternyata alhamdulillah bisa 2 orang, bahkan 3 orang sekarang. Juga alhamdulillah ada bantuan kayak teman-teman yang magang di tempat saya gitu Kak.
Jadi memang seperti itu kayak ya alhamdulillah juga sekarang juga cukup sering ya diundang-undang menjadi narasumber atau motivator gitu kan. Ini narasumber nih, di Info Sumber. Iya. Iya. Kan nggak nyangka udah sampai sejauh ini gitu. Yang mana dulunya bisa nggak ya aku kayak dia gitu kan. Lebih ke manifesting lah gitu Kak. Pengen banget kayak gini. Ternyata itu memang terkabul satu persatu Kak gitu. Dari dulu dari awal kalau cerita pengen punya rumah produksi, alhamdulillah udah kesampaian gitu kan. Enak juga ya jadi narasumber atau motivator gitu, bisa menginspirasi orang gitu. Ya alhamdulillah sampai tahap ini walaupun masih muda kadang pesertanya itu bahkan sudah ibu-ibu gitu kan. Ternyata memang ilmu itu bisa didapat dari mana aja gitu Kak, dari siapa saja gitu. Oke. Terus kamu kan yang dari tadi diceritain tuh aku dapetnya kayak lumayan mulus deh. Tapi aku yakin bisa berdiri sebesar sekarang itu pasti ada titik down atau titik terendah kamu bangun usaha ini tuh apa? Kalau titik terendah, Janji nggak nangis. gimana ya kan gini Kak, kalau misalnya sebenarnya kayak grafik keuangan aku pun kadang naik turun gitu. Misalnya nih kayak di awal tahun itu memang harus lebih ya sering-sering lempar bola gitu kan Kak, karena memang awal tahun itu kan event-event masih sedikit ya Kak, belum ada gitu kan. Jadi biasanya kan aku nerima souvenir, merchandise gitu. Jadi di awal tahun itu memang kadang sedikit down gitu. Cuman di sana aku cari kesempatan kira-kira inovasi apa sih yang bisa dipersiapkan lagi atau mungkin memperbaiki manajemen aku gitu kan. Nah, cuman satu lagi dan di pertengahan tahun sampai akhir tahun alhamdulillah itu penuh terus kan. Kadang bingung nih cari orang tambahan, kadang tiba-tiba minta 250 piece, nah, misalnya kayak gini nih Kak, atau mungkin seperti ini, minta 250 piece dalam waktu 5 hari mungkin atau 3 hari gitu. Kadang wah kemana ya cari ini, sedangkan permintaannya itu di Jakarta, belum nanti pengirimannya gitu kan Kak, kan memakan waktu juga. Nah kadang itu nggak diambil gitu kan, kadang tuh ketolak juga gitu kan. Cuman ketika dikasih maksimal seminggu, ya alhamdulillah selalu bisa memenuhi juga. Terus satu lagi mungkin ya kayak orang tua nih ingetin terus, Dek kamu umurnya udah segini apalagi perempuan ya Kak ya, ini pikirin jodoh lah gitu kan. Iya Bu kan nanti datang sendiri ya Bu, katanya enggak lah kamu harus usaha juga katanya. Waduh itu sih Kak. Nanti ketemunya yakinnya di pameran sih kayaknya. Nggak tahu juga ya Kak. Iya kan sering ikut pameran keluar-keluar ya kan, mana tahu biasanya tuh kan ketemu jodoh yang sesuai dengan bidang kita nggak sih? Semoga aja diberi yang terbaik. Ini emang Dedet ketemu istri di Info Sumber ya kan? Waduh. Masuk. Boleh. Mungkin dari sekian banyak prestasi tadi, mana menurut kita yang paling mengesankan dari prestasi yang kita dapat? Itu ini sesuatu banget. Memang kayak kesempatan aku mengikuti pameran internasional gitu Bang, yang mana itu potensi bayarnya itu dari seluruh dunia, dan itu aku berkesempatan punya stand di sana dan mereka benar-benar melirik semua produk aku gitu, dan bahkan ada transaksi di dalamnya. Itu salah satunya juga alhamdulillah ternyata Vyrum Craft sendiri walaupun di nagari gitu Kak, di nagari yang kecil seperti itu ternyata bisa kok berkembang lebih luas lagi, dan juga alhamdulillah memang anak muda nih gitu, harapannya memang bisa memotivasi anak-anak muda lainnya gitu. Ternyata kalau dari sekarang dibangun kenapa enggak gitu loh, karena memang kita nggak tahu beberapa tahun ke depan lagi akan seperti apa gitu. Ini banyak banget loh, nggak cuman di Sumbar, prestasinya tuh udah nasional, iya. Tuh, dia pernah jadi delegasi Sumbar pembuatan sepatu di Surabaya. Iya. Terus juga pernah jadi finalis lomba kreativisia kategori nasional di Solo, Jawa Tengah. Iya. Nah, kamu kan udah ketemu banyak orang nih, Iya, nggak ada yang nempel satu. Gak tau ya, aku juga bingung. Ada memang jujur karena sibuk bisnis, misalnya lagi sibuk jadi mikirnya ke usaha aja terus, kadang mikirin orang bilang serius dong. orang bilang nggak ada tanggungan, padahal ada loh tanggungan tim-tim aku gitu, gimana sih bisa cari orderan buat mereka terus gitu kan, salah satunya. Kan ada tuh tanggungan tadi, terus ada orderan banyak kayak bisnis dalam 5 hari. Iya. Gimana bisa ke depannya untuk supaya Mensiasati, iya. Kan kenapa nggak mungkin ditolak terus dong? Benar, cuman ya alhamdulillah sih memang kadang kemarin tuh sempat sekali, kadang memang rezeki itu tibanya tuh bersamaan Kak gitu kan.
habisnya send orderan, lagi ada orderan yang 100 piece misalnya nih, terus tiba-tiba ada masuk orderan 250 piece, oh berarti kedepannya cara mensiasatinya memang udah ada nih produk ready, kira-kira produk yang unggulan atau yang peminatnya seperti apa itu bakal dirediin gitu kan, per series misalnya gitu. Jadi memang seperti itulah salah satunya. Jadi minimal kalau ada produk ready 100 piece gitu kan, jadi ya bisa dong menutupi itu seharusnya gitu. Kalau melempar ke orang lain, Nah. ganti dengan dari merek pizza itu gimana? Nah, kalau melempar, karena memang kalau melempar sih juga pernah ya dilakukan seperti itu, Bang. Cuman karena pernah sih aku coba ngelempar, cuma kadang karena kita punya standar sendiri salah satunya gitu kan. Cuman ada beberapa ya, karena ini bukan yang kualitasnya tuh memang dimintanya lebih high gitu kan ya Bang gitu. Jadi kalau bisa kan jangan nanti mengecewakan konsumen selanjutnya gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya tolak itu tetap ada kok orderan lainnya. Orderan lain. Iya, gitu. Berarti emang di akhir-akhir tahun yang banyak ya? Iya, Karena bener. event banyak Tiba-tiba di akhir tahun. meledak gitu kan. Enggak tiba-tiba sih, emang biasanya sepanjang tahun begitu. Iya, benar-benar. Kebiasaan Indonesia. Iya, gitu. Jadi tuh kalau awal tahun itu fokusnya kita penjualan online gitu kan. Ya kamu siasatinya di situ berarti ya? Karena harus tetap menutupi gitu kan Kak, nggak mungkin juga dibiarkan gitu. Iya nih ada tanggungan nih tiap bulan ya kan? Iya, orang bilang nggak ada dong pastinya gitu. Aku minta bocoran deh, berapa sih omset kamu per bulan? Itu mungkin alhamdulillah udah sampai di 45 bahkan sampai 60 gitu. Wow. Iya. Aku kasih plus dulu buat omsetnya, ngeri. 2 digit dan range-nya 45 sampai 60 per bulan. Iya, itu masih omset ya Kak gitu. Iya. Jadi, untuk pengeluarannya sih juga cukup banyak juga. Gitu. Iya, tapi kan anggap aja kita ambil keuntungan 25% aja udah berapa ya kan? Iya, benar. Yang dihidupin diri sendiri. Udah banyak teman Kak. Kamu berapa orang sih beradik kakak? Berdua aja. Berdua? Punya abang satu. Berarti sepasang. Ya, sepasang. Kakaknya udah berkeluarga berarti? Udah baru married. Iya, soalnya beda 2 tahun kita gitu. Oke. Kamu nggak ada rencana buat ngelanjutin kuliah, tapi kuliahnya mungkin ngambil ekonomi kah atau bisnis, manajemen bisnis atau apa gitu? Ya ada Kak, kemarin kan udah ditargetin ya tahun ini mau coba LPDP gitu kan. Cuma ternyata waduh waktunya tidak tepat gitu, dan itu pun pembuka pendaftaran itu masih di akhir tahun juga kan. Jadi ternyata makanya kok tiba-tiba mau niat itu tapi orderan tiba-tiba membludak gitu kan. Jadi bingung juga mensiasatinya, mungkin nanti lebih dipersiapkan lagi untuk kedepannya. Memang ada kepengen untuk nyambung S2 gitu, cuman bidangnya memang kayak lebih ke bisnis. lebih ke Iya. bisnis. Karena kan dengan apa yang sudah kamu bangun sekarang, terus dengan track record kamu juga, biasanya itu kan banyak sekali tawaran beasiswa yang masuk. Iya benar. Iya kan? Tapi di bidang-bidang bisnis biasanya seperti itu gitu. Berarti pengen kok Kak, pengen. Cuman ya kalau bisa memang sudah bisa ketika aku ya pengen. Kemarin kan LPDP kayak ada di luar negeri gitu, ada juga cuman mungkin di luar Sumbar gitu kan Kak. Jadi kalau bisa ketika aku nggak ada itu bisnis tetap jalan gitu. Jadi aku lagi buat fondasi itu terlebih dahulu. Next goals kamu ke depan apa? Apakah pengen punya ini ekspansi outletnya ke Iya. Ya pengen punya ekspansi outlet di Jabodetabek salah satunya gitu. Kenapa Jabodetabek? Yang pertama memang ternyata ketika aku pameran di sana gitu kan, di daerah sana, ternyata peminat produk aku tuh cukup banyak juga gitu. Jadi di sana aku kan juga nilai nih kira-kira pasarnya di mana gitu. Udah pergi pameran ke sini ke sana, jadi aku juga udah tahu kan peminat produk aku tuh di mana sih gitu. Sejauh ini peminat produk kamu di mana? Yang paling tinggi? Di Jabodetabek ada, bahkan di Papua juga ada Kak. Oh, berarti bukan Sumbar malah? Bukan, kalau Sumbar juga ada sih Kak. Iya, Sumbar. tapi yang tingginya, yang tinggi peminatnya? Memang di luar Sumbar sih Kak. Oke. Seperti itu. Jadi kamu pengen buka nih di luar ya, di Iya. luar Sumbar. Tapi di Karena Padang Sumbar kan belum udah ya? ada gitu. Di Padang nggak? Sebenarnya kalau Padang Batu Sangkar tuh nggak begitu jauh ya Kak gitu. Jadi masih bisa lah ya? Iya masih bisa. Karena alhamdulillah kunjungan pun kadang dari Padang, dari manapun gitu kan. Jadi Kamu berarti tadi dari Batu Sangkar ke sini iya, langsung? benar. Iya, Sendiri? sendiri pakai travel. Selain ini nih, film dan satu lagi apa ini? Ini Rona Daun. Iya. Nah, Ronaldo, ada lagi nggak kegiatan di luar ini?
Ini Kalau aja udah kegiatan- sibuk banget coy. Gimana tahu kan? Iya. Sebenarnya gini Kak, kalau untuk kegiatan memang ya seperti biasa kan itu aku cukup aktif juga nih, kayak diundang sebagai narasumber atau motivator, itu kan lebih ke pribadi personal aja gitu, itu salah satunya. Ya kebetulan untuk tambahan jajan pribadi juga kan. Nah terus di sisi Jajan lain, kamu udah banyak. untuk nabung Kak, Iya. untuk kedepannya. Iya, aduh. Kayak masa nggak ada yang mau sih yang begini. Aku yakin kamu pasti yang pilih-pilih sih. Aku nggak pilih, aku nggak tahu juga lah, mungkin belum kali ya gitu kan. Kayaknya aku memang disuruh sibuk ke bisnis dulu nih gitu kan. Jangan-jangan habis ini dia lebih dapat jodoh daripada dapat customer. Lanjut. Terus di sisi lain aku juga ada usaha lain gitu. Apa tuh? Percetakan juga ada. Gitu. Jadi ada percetakan juga karena memang ya kayak paper bag stiker gitu. Jadi memang ketika aku ada keuntungan atau profit, aku coba buka usaha lain yang mana itu kebutuhan ya Kak. Kalau kayak gini kan lebih orang lagi pengen beli tas gitu kan. Tapi kalau kayak percetakan itu biasanya kebutuhan ada minimal tuh dalam sebulan tuh ada yang order undangan gitu kan, ada yang order paper bag stiker gitu. Jadi ada usaha lain lah dikembangkan lagi gitu. Yang Karena masih untuk pegangan sejalur juga ya? kan, untuk pegangan juga ke depannya yang mana itu tuh merupakan kebutuhan gitu loh. Jadi orang tuh benar-benar mencari Kak. Kalau kayak gini kan kita fokusnya memang jualan gitu kan, fokusnya kita yang benar-benar bisa mempromosiin. Tapi kalau yang percetakan itu orang yang emang mencari gitu. Seperti itu sih Kak. Tapi kamu ada keinginan untuk ke yang lain nggak? Kuliner kayak apa kayak gitu? Enggak, Enggak kayaknya ya? lebih fokus Nggak di situ pengen aja. Karena secara itu masih sejalan kok, kayak desain gitu kan Kak. Kayak desain, percetakan tuh desain. Iya benar Bang. Jadi misal sekalian kok gitu. Misalnya cari tim desain untuk di produk bisa, dan itu juga bisa gitu. Jadi bisa ke handle keduanya. Nah, kamu kan sibuk nih. Yang ngelukis masih kamu? Masih kalau untuk PO. Cuman memang waktunya aku tentukan misal 5 sampai 7 hari gitu. Oh, berarti tim kamu nggak ngelukis? Lukis enggak Kak. Karena Oh, kalau lukis oke. kan itu udah ciri khas aku sendiri gitu. Seperti apa nanti yang hasilnya. Cuman kebanyakan kalau untuk partai besar itu aku lukisnya digital. Nanti tinggal diperbanyak aja. Cuman tetap karyanya karya sendiri gitu kan. Oke. Oke, aku mau closing statement kamu dong buat anak muda yang mungkin juga masih ragu untuk mulai berwirausaha nih. Kayak, nggak ada modal loh Kak. Nah, kan biasanya kayak gitu Kak, modal nggak Iya, ada dong benar. Kak. Aku tinggalnya di sini Kak, di Ubaya Kak, susah Kak, gitu kan. Nah ini, mungkin boleh kasih ke Dunsana Info Sumber nih tips supaya pede dan mau nih mengembangkan ataupun membangun usaha baru. Mungkin bagi teman-teman nih yang masih muda, nggak apa-apa mulai dari sekarang aja. Karena kita nggak tahu ya beberapa tahun ke depan kita bakal jadi apa gitu. Jangan takut untuk memulai intinya. Terus nikmati prosesnya. Jangan bilang nggak ada modal. Mungkin ya butuh modal, tapi cobalah berawal dari kayak jasa salah satunya gitu. Nah nanti dari sana dapat profit, bisa nanti kita kembangkan satu persatu gitu. Lebih ke situ sih Kak, pokoknya usaha aja terus gitu, jangan mentalnya emang harus dikuatin karena memang pasti ada ya tahap-tahapan down itu kalau di bisnis. Cuman harus tetap ya pikirkan kira-kira apa lagi yang harus bisa aku hasilkan gitu. Karena memang sekarang semuanya udah bisa diakses, sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan. Ini seperti itu sih Kak. Oke, terakhir nih, boleh kamu promoin produknya atau apa Pak Instagramnya nih, Virum ya? Ya. Boleh ke apa? Kalau ada yang tertarik ayo mau pesan atau apapun. Bagi teman-teman mungkin kalau ada yang tertarik nih sama produk Virum, bisa dicek sosial medianya, yaitu Virum Craft, VIROOM.craft. Nah udah ada Shopee-nya, TikTok-nya, Facebook dan juga Instagram. Dan offline store-nya ada di Batu Sangkar, Nagari Cubada. Oke, ada kode referral nggak untuk Info Sumber nggak ya? Nggak ya? Oke, makasih banyak buat Vira yang udah datang ke Viza, astagfirullah, Bisa, Kak. ke Info Sumber. Udah Nggak jauh penasaran banget. Kak, Virum itu dari mana sih? Aku mikirnya sih, iya kan? Iya. Room, iya gitu doang. Karena Udah memang tahu itu sih. awalnya dari kosan ya kan Kak gitu. Awal dari ruangan kosan gitu ya. Makanya aku kepikiran ruang Viza gitu kan. Iya, Alhamdulillah. aku udah nempel sih. Virum pasti Viza Room gitu. Iya, benar. Nah itu. Oke, makasih banyak buat sharing sessionnya sama Info Sumber.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Fiza bisa bermanfaat juga buat Insan Info Sumbar, juga memberikan motivasi kepada yang belum memulai. Gitu. Salah satunya mungkin kita-kita juga yang ada di sini. Oke, semoga Fiza makin sukses ke depannya. Semua goals-nya bisa tercapai. Amin. Terus juga bisa membanggakan Sumatera Barat Amin. kepada nasional maupun kancah dunia, ya kan? Amin. Oke, dan Insan Info Sumbar, mungkin itu aja perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Info Sumbar. Terus juga update informasi terbaru kamu di infosumbar.net. Sama satu lagi tuh ada kulineran Minang. Jangan lupa ada kami dan Dedet. Oke. Ketemu di Info Sumbar selanjutnya. Bye-bye.